Halo anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk mengingat kesepakatan kita saat Zoom ya. Jangan lupa selalu menyalakan kameranya, dan saat ibu guru atau pak guru sedang berbicara, suara atau mic kalian dimatikan. Lalu anak-anak juga terlibat aktif ya saat nanti proses tanya jawab. Nah anak-anak, kita mau belajar apa ya? Nah hari ini kita akan belajar tentang makna kata yang berhubungan dengan lingkungan. Kita akan mencari arti dari kosakata yang berhubungan dengan lingkungan dan membuat kalimatnya. Yang kedua, kita akan menyebutkan macam-macam bangun datar dan kita akan belajar tentang ciri-ciri dari bangun datar. Nah, sekarang kita akan belajar mencari kosakata tentang lingkungan dulu ya. Yuk anak-anak, kita membaca cerita ini. Nah, setelah kalian baca, coba kalian perhatikan ada beberapa kata yang ibu beri warna berbeda ya, diberi warna merah. Nah, arti kata-kata itu adalah kata-kata yang berhubungan dengan lingkungan. Ada pekarangan, dirawat, tanaman, sejuk, dan rutin. Nah, 5 kata ini pasti berhubungan dengan lingkungan, yaitu lingkungan di rumah dan lingkungan seperti perkebunan, ya, tanaman. Nah, seperti itu. Jadi lingkungan alam ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa arti dari 5 kata tadi. Nah, setelah kalian tahu arti dari 5 kata tadi, coba dong kalian buat kalimatnya. Ada pekarangan, dirawat, tanaman, sejuk, dan rutin. Nah, tadi kalian sudah belajar mencari kata dan membuatnya menjadi sebuah kalimat baru. Sekarang di sini Ibu punya 4 gambar yang berbeda. Coba kalian simpulkan tiap satu gambar satu kata. Misalnya gambar yang banyak sampah itu. Apa kata yang langsung muncul dari benak kalian? Kotor, bau, ya kan? Lalu gambar di sebelahnya, berantakan, tidak rapi. Nah, itu lingkungan di kamar ya, tidak rapi atau berantakan. Lalu gambar yang bawah, bersih, rapi, ya kan? Nah, gambar sebelahnya juga begitu, tertata rapi, bersih, nyaman, ya kan? Kalau bersih, rapi, pasti enak dilihat, nyaman, ya kan? Nah, berarti kalian sudah bisa menemukan kosakata yang berhubungan dengan lingkungan. Seperti tadi, lingkungan di rumah, lingkungan di jalan, dan lingkungan di tempat umum seperti tempat pembuangan sampah. Nah, untuk pembelajaran mengenai kosakata yang berhubungan dengan lingkungan sudah cukup ya anak-anak. Sekarang kita akan masuk ke macam-macam bangun datar dan ciri-cirinya. Kemarin kita sudah belajar 3 bangun datar, yaitu segi 4, lingkaran, dan segitiga. Sekarang Ibu tambah lagi ya, ada persegi. Persegi itu juga bagian dari segi 4. Lalu ada segitiga, ada lingkaran, ada persegi panjang, ada segi 6, dan ada segi 5. Nah, di sini Ibu sudah membawa sebuah contoh. Ini namanya kertas ya. Nah, kertas ini juga adalah contoh dari bangun datar persegi panjang. Persegi panjang dan persegi itu masih bagian dari segi 4 ya anak-anak ya. Nah, kok segi 4? Kenapa Bu? Nah, kenapa segi 4?
karena seginya ada 4. 1, lalu 2, 3, dan sampingnya 4. Nah, namanya segi 4 karena sisinya ada 4. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih macam-macam bangun segitiga. Segitiga tidak hanya yang tadi, tapi ada segitiga sama kaki. Itu artinya yang diberi garis 2 itu berarti ukurannya sama. Tapi yang bawah berbeda, gitu ya. Namanya segitiga sama kaki, berarti kakinya itu ukurannya sama. Nah, lalu ada segitiga sama sisi. Berarti kakinya dan alasnya, bawahnya itu ukurannya sama semua. 5 cm, 5 cm, 5 cm. Gitu. Lalu ada segitiga siku-siku. Ada segitiga tumpul, segitiga lancip, dan segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang itu tiap sisinya ukurannya itu berbeda semua. Ada yang 10 cm, ada yang 7 cm, ada yang 5 cm. Begitu. Lalu macam-macam bangun segi 4. Yang tadi Ibu katakan persegi atau nama lainnya adalah bujur sangkar. Lalu ada persegi panjang. Contohnya seperti kertas ini adalah persegi panjang. Lalu ada trapesium, ada belah ketupat, ada jajar genjang, layang-layang, dan segi 4 sembarang. Coba kalau kalian perhatikan, bentuk-bentuk bangun segi 4 memiliki pinggir-pinggirnya juga jumlahnya ada 4. Bujur sangkar, persegi panjang, trapesium, ya semuanya ini memiliki ada 4 garis semuanya ya, atau 4 sisi. Nah, sekarang kita mau mengenal ciri-ciri bangun datar. Setiap bangun datar pasti memiliki sisi yang Ibu sampaikan tadi, lalu ada sudut dan titik sudut. Apa ya itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sisi. Sisi adalah bagian permukaan yang datar. Nah, Ibu ambil contoh yaitu segi 5. Segi 5 mempunyai 5 sisi. Contoh seperti kertas ini memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagian pinggir-pinggirnya ini ya. Nah, ada 4 sisi. Lalu sudut. Sudut adalah pertemuan antara 2 sisi. Segi 5 punya 5 sudut. Bagaimana dengan dengan persegi panjang? Nah, pertemuan 2 sisi berarti sisi yang sini dan pertemuan dengan sisi atasnya. Berarti sudutnya di sini. Nah, jadi sisi ini ya, sisi yang bawah ketemu dengan sisi yang atas. Nah, ketemunya di sini. Nah, ini namanya sudutnya. Gitu ya. Yang bawah juga. Sisi yang samping ini ketemu sama sisi yang bawah. Nah, sudutnya di sebelah sini. Lalu sebelah sini juga. Sisi yang samping sini dan yang bawahnya berarti ketemunya di sini. Lalu sisi yang atas dan sisi sampingnya ya, berarti sudutnya di sini. Nah, kan ketemu dari atas sini ke sini ya, berarti ngelewatin ini. Nah, berarti sisinya ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti persegi panjang punya 4 sudut. Lalu titik sudutnya. Titik sudut adalah pertemuan antara 2 garis atau bagian ujungnya. Nah, kalau titik berarti ingat aja ujungnya. Nih, ujung kertasnya gitu ya, atau ujung dari bangun datar itu. Kalau persegi panjang ada berapa ya? 1, 2, 3, dan 4. Nah, ujungnya seperti ini ya. Ini ujungnya, ini namanya titik sudut. Nah, kalau segi 5
juga punya 5 titik sudut. Jadi ujung-ujungnya itu dihitung ada berapa. Nah, sekarang kita lihat bangun datar yang lain ya. Misalnya bujur sangkar atau persegi. Pasti sisinya ada 4 karena bagian atas, samping kiri kanan, dan bagian bawah. Lalu sudutnya. Nah, sama ya, seperti ini. Nah, anggaplah ini persegi ya, atau persegi panjang. Nah, sama ya, sudut 1, 2, 3, dan 4. Titik sudutnya juga pasti ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, lalu segitiga juga begitu ya. Segitiga sisinya ada 3 ya. Bagian sampingnya 1, 2, 3. Lalu bagian sudutnya, bagian ujung-ujungnya ya, dan titik sudutnya, ujungnya gitu. Oke, sekarang coba kalian berlatih. Kira-kira kalau bangun datar ketiga ini berapakah sisinya? Ya, ada 4 ya. Lalu sudutnya juga ada 4 dan titik sudutnya juga ada 4. Lalu bangun datar yang kedua, banyak sisinya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 sisi. Lalu sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Nah, kalau sudutnya ada 5, pasti titik sudutnya juga ada 5 ya. Lalu bangun datar yang ketiga, sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, segi 6. Berarti sisinya ada 6. Lalu sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti sudutnya ada 6. Karena sudutnya ada 6, berarti titik sudutnya juga ada 6. Nah, bangun datar berikutnya, sisinya ada 4 ya, dan sudutnya ada berapa? 4 juga, dan titik sudutnya pasti juga 4 ya. Lalu yang terakhir, segitiga, banyak sisinya ada 3 ya, garisnya ada 3, bagian miring, bagian tegak, dan bagian bawahnya, itu sisinya ya. Dan sudutnya juga ada 3 juga, berarti otomatis titik sudutnya juga ada 3. Oke, baik anak-anak, untuk pembelajaran mengenai bangun datar dan ciri-cirinya cukup ya. Semoga anak-anak bisa semakin paham dengan macam-macam bangun datar dan ciri-cirinya. Kita akan ketemu lagi besok. Sampai jumpa.